Hai ibu, sakitmu telah sembuh. Lihat, lihat, dia sembuh. Ini suatu mujizat. Lihat, dia sembuh. Mari, lihatlah. Puji Tuhan. 18 tahun. Allah menyertaimu, guru. Ada 6 hari untuk bekerja. Jadi datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan. Dan jangan pada hari Sabat. Hai orang-orang munafik, setiap orang melepaskan lembu atau keledai dari kandangnya pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minuman. Sekarang di sini ada seorang wanita keturunan Abraham yang sudah 18 tahun terikat oleh iblis. Apakah ia tidak boleh dilepaskan pada hari Sabat? Kisah lengkap ini ada di dalam Injil Lukas 13 ayat 10-17, mengandung makna spiritual yang sangat kaya, meliputi penyembuhan, martabat manusia, makna hari Sabat, dan kekuatan kasih Allah yang mengalahkan hukum yang kaku. Berikut penjelasannya. Makna spiritual utama ini adalah pengingat bahwa kasih Allah dan pembebasan manusia lebih penting daripada hukum yang kaku. Hari Sabat dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Dan setiap orang, terutama yang tertindas, berhak menerima penyembuhan dan kebebasan dari Yesus kapan saja. Rincian makna dalam setiap bagiannya. Pertama, pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya. Menggambarkan keadaan yang tertekan dan berlarut-larut. Perempuan ini tidak hanya sakit fisik, tetapi juga terikat oleh kekuatan jahat selama waktu yang lama. Ia berada di rumah ibadat mencari harapan, tetapi mungkin merasa terasing karena kondisinya. Ini melambangkan bagaimana banyak orang tertindas yang mencari Allah, tetapi merasa terpinggirkan. Kedua, ketika Yesus melihat perempuan itu, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya. Seperti sebelumnya, ini menunjukkan kepekaan Yesus terhadap yang tertindas, panggilan yang penuh martabat, yaitu ibu, dan penyembuhan yang penuh fisik dan rohani. Penyembuhan itu segera dan membuat dia bisa memuliakan Allah, menandakan bahwa pembebasan membawa kemampuan untuk menghormatinya. Ketiga, tetapi kepala rumah ibadat gusar, karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ada 6 hari untuk bekerja. Datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan. Kepala rumah ibadat meletakkan hukum di atas kasih. Ia mengikuti aturan hari Sabat yang kaku, seperti tidak boleh bekerja, termasuk menyembuhkan, tanpa memahami maknanya yang sebenarnya. Ini melambangkan bagaimana terkadang orang menggunakan agama atau aturan untuk menghalangi orang lain dari menerima kasih Allah. Keempat, tetapi Tuhan menjawab dia, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat? Bukankah perempuan ini harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Teguran kepada munafik. Yesus menunjukkan ketidaksesuaian pikiran mereka. Mereka mau membantu hewan pada hari Sabat, tetapi tidak mau membantu manusia yang tertindas. Makna sejati hari Sabat. Hari Sabat dibuat untuk pembebasan dan kesejahteraan manusia, bukan untuk memikul beban hukum. Perempuan ini, sebagai keturunan Abraham, berhak menerima kebebasan yang Allah janjikan. Kelima, dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Menunjukkan bahwa kasih dan kebenaran akan selalu mengalahkan hukum yang kaku. Orang banyak bersukacita karena mereka melihat pembebasan yang sebenarnya, sedangkan mereka yang mengganggu merasa malu karena kesalahpahaman mereka terbongkar. Makna spiritual lebih dalam untuk kita.
Kasih mengalahkan hukum. Jangan biarkan aturan atau tradisi menghalangi kita dari memberikan atau menerima kasih Allah. Hari Sabat adalah waktu untuk pembebasan. Gunakan waktu istirahat untuk menerima penyembuhan rohani, membantu orang lain, dan merasakan kehadiran Allah. Yang tertindas adalah prioritas Yesus. Yesus selalu memperhatikan mereka yang terpinggirkan. Sakit atau tertekan, kita juga harus begitu. Penyembuhan membawa sukacita bagi banyak orang. Kebebasan yang kita terima tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk memberitahu orang lain tentang kasih Allah. Kesimpulannya, kisah ini adalah cerita tentang kekuatan kasih Allah yang mengalahkan hukum yang kaku, pembebasan bagi yang tertindas, dan makna sejati hari Sabat sebagai waktu untuk penyembuhan. Ini mengajarkan kita untuk melihat orang lain dengan mata kasih Yesus dan memprioritaskan kebebasan manusia di atas aturan yang tidak berarti. Apakah kamu pernah mengalami situasi di mana aturan atau tradisi membuatmu merasa terhalang dari menerima atau memberitakan kasih Allah?